Saya Bung Faisal, bagaimana Anda melihat, mencermati, mungkin sebagai kritikus pasti ada yang dikritikkan dari apa yang dipertontonkan ke publik beberapa hari terakhir ini. Dramaturgi panggung politik yang kita saksikan. Ya, saya kira 3 poin yang diletakkan oleh Bang Effendi tadi itu, ini bisa jadi ledakan diskusi yang serius di forum ini. Karena penggunaan terminologi drama itu kan bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Membuktikan bahwa politik kita ini bangkrut sebenarnya. Dan semakin drama itu berputar-putar di pusat kekuasaan Jokowi, itu menunjukkan bahwa partai politik dengan klaim survei terbesar, sejarah panjang, punya ideologi, jualannya Bung Karno, itu pada akhirnya berebut mengemis restu dari kekuasaan. Ini sangat norak sebenarnya. Dia tidak berdiri sebagai satu partai di mana menghindari semua penggunaan simbol kekuasaan, menghindari pola hubungan yang sekarang ini kita lihat banyak suara di rakyat ya. Kalau Bu Mega usung misal Ganjar, kemudian menyeret Jokowi, orang melihat ini prestasi nepotisme dan cara-cara feodalistik. Karena kalau kita lihat partai modern di negara-negara maju, seleksi kepemimpinan di internal partai itu kan terbuka. Kader-kadernya kan banyak. Kalau ini kan cukup terbuka artinya. Di garis bawahi dalam hubungan nasi goreng, hubungan 7 kali keakraban pribadi itu sebenarnya menggambarkan bahwa PDIP bangkrut. Bangkrut secara infrastruktur politik. Ini sia-sia. Terlebih di dalam struktur atau hierarki PDIP ini 20 tahun ini bagi kami aktivis, kita melihat nggak ada demokrasi. Modal Megawati itu kan hanya mengklaim putri Bung Karno, kemudian semua keputusan ada di mejanya. Tunggu, tidak ada demokrasi, tapi faktanya kan calon presiden PDI Perjuangan bukan dari yang terah Soekarno langsung. Artinya kan cukup demokratis. Ya, bisa ideologis, bisa ya, biologis. Ideologis ini kan juga mengandung makna yang manipulasi, yang disebut oleh. Boleh ditanggapi, sebentar, mungkin saya sedikit dulu supaya jangan sampai salah paham. Jadi harus ada keberanian, misal saya rakyat, saya harus bicara jujur apa adanya, bahwa partai-partai ini yang berebut restu dari kekuasaan Presiden Jokowi, itu sangat norak dan menunjukkan kebangkrutan politik dalam peradaban sebenarnya. Ini berlaku untuk kedua partai karena ini tidak ada relevansi. Bung Faisal, ini berlaku Presiden Gerindra kan dan PDIP suara juga? satu di TPS. Apa relevansinya? PDIP berebut Jokowi, Prabowo berebut Jokowi. Tentu yang ditangkap publik adalah ingin mencaplok fasilitas kekuasaan, ingin melanggengkan satu praktek pemilu yang curang, ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam akses kampanye. Jadi sebenarnya semakin jauh partai terhadap simbol kekuasaan tidak restu, itu nanti yang dipercaya oleh rakyat. Sebentar, ini hanya sekedar ingin mendapatkan restu atau mendapatkan kemudahan akses untuk kalau saya lihat, pemilihan? Bilang tadi. Bukan sekedar restu lagi kalau saya. Kalau saya harus jujur ya, maaf ya jangan tersinggung ya. Saya lihat ini terakhir pertunjukan terakhir Ibu Megawati mengundang Pak Jokowi, ini sudah partai politik menyandra sebenarnya simbol negara. Dan di sana Ibu Megawati mengatakan bahwa ada kehadiran protokol dari Pas Pampres kan. Berarti rakyat menyimpulkan yang hadir itu bukan petugas partai. Tapi pemimpin negara. Presiden. Oke, ini satu pelecehan sebenarnya. Nanti suatu pelecehan nanti ditanggapi oleh Bung Ansy dan juga Bung Andre. Usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya. Oke, boleh ditanggapi Bung Ansy dan Bung Andre soal tadi bagaimana partai politik berebut restu kekuasaan, restu pemimpin negara ini disebutnya tadi sangat norak. Saya mengutip Bung Faisal bilang sangat norak hal yang dilakukan partai saat ini. Ya, kalau melihat relasi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu tidak dalam konteks minta restu atau bicara soal angka-angka. Itu bicara soal kader PDI Perjuangan yang memiliki landasan fondasi nilai ideologi yang sama dan berpikir tentang kesinambungan dan percepatan pembangunan di periode 2024, 2029 dan seterusnya. Itu konteksnya. Yang kedua, tentu Presiden Joko Widodo itu hadir dalam forum Rakernas itu dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Lalu ditanyakan, kok ada Pas Pampres? Ya karena beliau itu
tetap adalah seorang presiden. 24 Maka jam pas tidak pernah Pampres bisa hadir lepas gitu ya, menjalankan titel sebagai tugasnya. presiden. Ya. Baru disalahkan kalau Pak Joko Widodo itu menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan untuk melakukan abuse of power. Nah ini yang tidak ada, tidak pernah terjadi gitu. Jadi terpatahkan itu ya. Lalu Yang bagaimana berikut dengan partai soal politik partai, menyandera kepala negara? ya soal partai. PDI Perjuangan itu satu-satunya partai yang bisa memunculkan presiden yang berasal dari rakyat biasa, orang biasa. Presiden Joko Widodo itu bukan darah biru politik, bukan ketua umum partai, tetapi merangkak dari bawah hampir 20 tahun dan 2 periode menjadi presiden. Dan hari ini hal itu sedang ditapaki oleh Mas Ganjar yang adalah juga bukan darah biru politik. Beliau adalah orang biasa, masyarakat biasa yang kemudian mendapatkan ruang di PDI Perjuangan karena memang PDI Perjuangan ini memberi ruang ya yang cukup luas bagi calon-calon pemimpin bangsa walaupun bukan berasal dari elit politik ataupun ketua umum. Dan terus terang, ya ini semua konkret, nyata dan masyarakat bisa melihat. Bagaimana respon terhadap pernyataan Bung Faisal bahwa ini adalah partai politik menyandera kepala negara di sini yang disaksikan kemarin itu? Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Ya, jadi tidak menjadi presiden tidak menghilangkan kapasitas beliau sebagai kader PDI. Jangan-jangan terbalik, Bung Faisal. Dan juga Ibu Mega tadi, Bang Ege, Ibu Mega kan secara tegas mengatakan, bagaimana bisa saya ngatur-ngatur presiden? Saya ini kan taat aturan, kira-kira seperti itu. Itu secara eksplisit. Ibu Mega mengatakan itu. Saya nanti lupa jangan-jangan. Jadi bukan partai politik yang menyandera Pak Jokowi. Jangan-jangan karena partai politik mengalami kebangkrutan politik tadi. Lihat loh, mereka ini sibuk sana sini padahal mereka bisa mempersoalkan presidensial threshold misalnya. Enggak tuh, mereka sibuk nyari koalisi sini. Jangan-jangan karena mereka memposisikan diri begitu, Pak Jokowi sedang menyandera dalam tanda petik partai-partai politik. Saya tambah sedikit ya. Kalau posisi Pak Jokowi itu tidak dalam kapasitas sebagai presiden, itu kan tidak terjadi kucing-kucingan politik dari Prabowo maupun PDIP kan. Yang semakin tegas, semakin jelang Pilpres ini, kan intensitas. Putaran konsolidasi yang menyeret simbol, jaringan, bahkan penegasan Ibu Megawati terakhir itu berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Beliau mengatakan, mana berani saya lawan presiden. Dia tidak memposisikan kehadirannya sebagai petugas partai. Artinya sudah bisa harus jujur diakui, wibawa presiden, simbol presiden, hadir di raker itu untuk menegaskan bahwa kendali kekuasaan negara ada di tangan PDIP untuk kebutuhan memenangkan Pilpres. Tapi bagaimana konteksnya sebagai petugas partai kan mau tidak saya mau mau hadir, bicara kan? dalam persepsi yang berkembang di publik.